warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat al-'azam, nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam, disertai nikmat sihat wal afiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk memenuhi kewajiban serta kebutuhan kita sebagai umat Islam untuk senantiasa menuntut mencari ilmu agama Islam, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kelak yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tawli yang membaca umur Quran Surat Al-Fatihah, kita doakan kembali untuk almarhumah Ibu Eko Supriyatin binti Bapak Hamid. Kita doakan beliau diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya, dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya selama di dunia, dan keluarganya ditinggal diberikan kesabaran, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Dari ini ya wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ووسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ووسع الكرم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Haji Bapak Maman, tuan rumah pada malam hari ini. Pada dasarnya kita setiap malam Jumat memang ngaji anak-anak muda, ya. Ngaji jadi ada yang diajiin, ada yang dibahas. Bukan berarti saya duduk di sini megang mic untuk menasihati bapak-bapak sekalian, ya, karena memang jadwal yang ngaji ya kita ngaji, ya. Insyaallah hadirnya kita malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dan menjadi wasilah dikabulkannya doa-doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-'As radhiyallahu anhuma khamsun man kunna fihi sa'ina fid dunya wal akhirah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 yang menjadikan seseorang bahagia di dunia dan akhirat. Dikasih tahu nih anak sama Abdullah bin Amr bin As. Beliau salah satu sahabat shaghir, sahabat kecil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ada 5 nih yang dapat membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Kalau mau bahagia, ikutin nih, ya, ikutin. Ini bahagianya bukan nanggung di dunia juga, di akhirat juga. Apa itu? Awaluha, yang pertama, ayyazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Setiap waktu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat ini sakral banget sebenarnya, ya. Kalimat yang bisa menjadikan seorang selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Ketika ada orang yang mau masuk Islam gak jawab? Ada nggak kalimat ini? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat ini orang bisa masuk Islam. Dan ketika misalkan dia masuk Islam nggak lama dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut masuk surga. Kenapa? Ada dosanya. Karena baru masuk Islam. Dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang ini nih, la ilaha illallah, salah satunya Muhammadur Rasulullah, bisa membahagiakan seorang di dunia dan di akhirat. Kita baca setiap waktu. Wa idza butuliya bi baliyatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila dapat ujian, dapat cobaan, ada musibah, kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuma orang meninggal doang, ya. Kita kehilangan harta benda atau kena musibah, ya. Jatuh dari motor, jatuh sendiri dan lain sebagainya, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang orang salah kaprah. Kalau orang sakit
nyebut innalillahi, belum mati nih. Ada yang jatuh berjang gitu kan. Nah itu lagi ya, hadda gitu ya. Bukan apa? Bukan istighfar, innalillahi ya, yang gitu. Boleh buka sekarang menjangkit lagi Pak. Anjing ngesalahin. Anjing ngesalahin anjing. Oh, ada anjing gigit sama anjing. Jatuh nyebut apa? Anjing gitu. Ya. Alhamdulillah. Seharusnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau istighfar astagfirullahaladzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli hali." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyaklah oleh kalian berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, setiap keadaan. Lagi ngapain aja berzikir. Hatta sampai kita lagi ngobrol pun kita kudu sisipkan ucapan-ucapan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya Allah, ya, subhanallah gitu ya. Lagi ngobrol nih. Dulu sahabat-sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat Rasulullah kalau ngobrol, kalau dagang, kan sahabat Abu Bakar dagang juga. Selalu kalau ada orang nawar gitu ya, nanya, ya, selalu disisipkan kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga apa? Sehingga perkataan-perkataan yang dia keluarkan itu ada manfaat. Itu dijelaskan juga. La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillahi fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatul qalbi. Nah, janganlah kalian berbicara, ngobrol gitu ya, dengan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam, sesungguhnya banyak ngobrol, banyak ngomong, bi ghairi dzikrillah, dengan tanpa ada ucapan-ucapan mengingat Allah, ya, ingat nama Allah, qaswatul qalbi, bisa menyebabkan hati kita terkeras. Ya. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu. Agak ada juntungannya, agak nyebut-nyebut gitu ya. Itu bisa apa? Bisa menyebabkan hati kita keras. Hati keras itu bagaimana? Hati keras itu hati yang enggak nerima sama nasihat. Jangan guru, kiai, ulama juga nggak banget dengerin sama dia. Kalau udah hatinya keras, apalagi bocah kamu nasihatin gua baru kemarin kan gitu kan. Kalau orang udah hatinya keras, ya, enggak menerima masuk, enggak menerima nasihat. Apa kata Rasulullah? Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang hatinya keras. Ya, jauh. Ya, Itu susah diurus sudah. Iya. Orang hati keras kan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena apa? Nasihat gak masuk, itu paling jauh sama Allah, gitu. Ya, nggak dekat-dekat sama musola, nggak dekat-dekat sama pengajian. Orang nasihat agak masuk kan gitu, ya. Jadi apa kata Rasulullah? Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh, ab'ad itu isim tafdil. Dalam nahwu isim tafdil. Maknanya paling paling nak kalau kata Bang Edi mungkin bahasa Sunda ya. Sunda. Paling nak.
paling jauh. Kalau ba'da, ya, ba'dun itu jauh. Kalau ab'ad paling jauh. Hasan bagus, ahsan paling bagus. Ya. Khabasa jelek, kalau akhbas paling jelek. Jamal ganteng, ajmal paling ganteng. Gitu. Al-ba'ad paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang hatinya keras. Nauzubillah min dzalik. Makanya apa? Harus disisipkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ngobrol enggak apa-apa. Ya Allah, berucap siapa? Istighfar atau subhanallah dan lain sebagainya. Ya. Yang penting kita apa? Kita sisipkan kalimat-kalimat thayyibah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat selanjutnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat ini ya, tanda kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, yang enggak punya kekuatan, yang enggak punya kebisaan, kecuali apa? Allah yang ngasih kekuatan, Allah yang ngasih kebisaan. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan kalimat ini nih, kalau sering-sering kita baca, kita perbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Dalam hadis disampaikan, pernah saya share juga, man awta'a rizquhu, siapa yang serap rezekinya, ya, serapnya rezekinya. Perbanyaklah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyakin yang serap rezekinya, yang belum dapat kerja, yang dagang, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kiai, bukan, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seret rezekinya, tersendat rezekinya, ya, perbanyaklah baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini gimana apa? Gimana kagak bahagia dunia akhirat, kan gitu, ya. Ya kan? Kita ingat sama Allah aja, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilallahi wa la anjali 'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillahi fa innahu laysa 'amalun ahabba ilallah. Sesungguhnya amal, perbuatan yang paling Allah sukai, yang paling Allah senangi, ya, wala anjali 'abdin, dan tidak selamat bagi seorang hamba, min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah, dari setiap kejelekan, keburukan di dunia dan di akhirat, min dzikrillahi, yaitu berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita berzikir, Allah senang, gitu, ya. Udah Allah senang, ya, rezeki lancar, gitu ya, rumah tangga bahagia, udah cukup, udah, ya, nggak perlu mobil 2, 1 aja cukup, mobil 3 buat apaan, dipakai apa juga, ya, kalau kecuali nggak punya mobil, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalimat-kalimat yang tadi ini, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dapat nikmat, kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ajarin anak-anak kita, Pak. Ya. Habis makan, baca apa? Alhamdulillah. Ya. Habis belajar baca alhamdulillah. Itu merupakan apa? Merupakan rezeki dari Allah. Faman wajada khairan, kalau dapat kebaikan, ya, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dapat rezeki dikit kek, banyak kek, tetap ucapkan alhamdulillah. Tanda apa? Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syukur, Allah tambah ya? Allah tambah ya. Udah bobo ya, udah pada hafal semua ayatnya. La in syakartum kalau kita syukur, Allah tambahi. Makanya nggak tambah ini. Bukan tambah itu bukan berarti ditambahin duitnya doang. Tapi apa? Tapi keberkahannya. Duit kita kalau berkah itu, kalau berkah, tanda-tandanya kita punya duit sedikit, kita cukup buat makan. Dan juga duit yang sedikit itu bisa kita amalkan. Jadi jangan salah kaprah kita mengartikan berkah. Berkah itu bukan harta. Berkah apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dari sedikitnya harta kita bisa beramal, walaupun 1.000, 2.000, itu namanya berkah. Bukan banyak. Mau liatin mau berkamal, mau gua bertiga, mau tabungan gua di bank udah miliaran, berkah belum tentu lah. Berkah bukan apa? Bukan dinilai dari banyaknya harta. Kalau ente kagak apa? Agak ngamal ya, bukan berkah namanya. Ya, banyak doang duit tapi nggak ngamal, itu namanya nggak berkah. Wa idza btada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau memulai sesuatu baca bismillah. Ya. Wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kalau dosa kita banyak, dosa kita luber, ya, banyakin baca istighfar. Apa kata Rasulullah? Ana adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Mau gak kalian aku kasih tahu obat dari segala obat? Inna da'akum dzunub wa dawa'akum istighfar. Sesungguhnya obat dari dosa yaitu apa? Istighfar. Dosa diibaratkan apa? Diibaratkan penyakit. Dosa diibaratkan penyakit. Kenapa? Kalau kita banyak dosa, hati kita jadi keras. Iya. Ini kalau orang lagi imannya lagi apa? Lebih turun. Iman lagi turun, imannya naik. Iya, iman turun, iman. Maksudnya nafsunya naik. Itu kagak apa? Segan ngapa-ngapain, segan ibadah. Yang kan ngomong sholat, bayang di rumah juga segan. Jadi gua mau nak kencing doang. Lah iya. Apalagi itu malah ya. Ini mah jangan malam-malam jangan dicarain sama anak muda mah. Yang ngomong yang masih males gitu ya. Ini mah apa? Kamu sholat siang-siang. Iya, siang-siang terang, nggak gelap, nggak terang, masih segan, gitu kan? Iya. Kalau imannya turun, ya, ibadah segan. Makanya apa? Diibaratkan kalau di hati itu penyakit hati. Hatinya ada penyakit. Di qulubihim marad. Dalam hati kita tuh ada penyakit. Jadi apa? Diibaratkan dosa itu penyakit. Obatnya apa?
obatnya istighfar gitu ya. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan beristighfar, istighfar bukan cuma astagfirullahaladzim, tapi Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfirli, itu juga istighfar. Allahumma ighfir li wali walidayya, itu juga istighfar. Bentuk istighfar macam-macam. Rabbil firli wali walidayya juga istighfar. Allahumma ighfirli, itu istighfar. Astagfirullah juga istighfar. Orang yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut min kulli dhaiqin makhraja, dari setiap kesempitan. Orang kan kadang ada susahnya, ya. Ada juga susah keluar. Makhraja, Allah kasih jalan keluar. Setiap ada kesempitan pasti Allah kasih jalan keluar. Kalau orang senantiasa beristighfar, pasti ada jalan keluar. Jangan nanya sama dukun, jangan nanya sama orang pintar, jangan nanya sama orang-orang yang gila, jangan. Minta aja sama Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita semua ngaji ya. Jangan pakai nanya kalau kesempitan, punya utang, jangan pakai orang pintar, jangan. Di Indonesia itu dukun orang pintar, profesor bukan pintar. Profesor dokter Husain orang pintar, dukun orang pintar katanya. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan ada kemudahan. Lagi susah, Allah kasih kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Ini sudah dikisahkan oleh guru kita Kiai Haji Sunuddin Mukhtar tentang pedagang apa? Roti. Ya. Roti yang usahanya maju. Ini maju dasar bukan? Dulu kita itu di di Timur Tengah. Ini beneran. Baik istighfar sehingga usaha rotinya lancar. Satu yang belum dia kesampaian, pengen ketemu Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu salah satu imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Muhammad suatu ketika datang berkunjung ke musola atau masjid, pengen istirahat, tapi diusir empodoknya. Dia nggak tahu tuh seorang imam diusir. Diusir semua. Yang sini, bentaran doang Pak, enggak. Atau ada tukang roti dilihat, dipanggil Pak, di sini aja Pak, istirahat. Lihatin tuh tukang roti apa? Mulutnya gerembik gue. Ambil apa? Ambil ngadonin roti. Gerembik gue. Tanya Pak, Bapak kok ngadonin roti? Lagi mau apa? Gerembik gue itu mulut kalau bahasa kita. Saya lagi beristighfar Pak. Dengan istighfar usaha saya lancar. Oh gitu. Ada nggak yang belum Bapak kesampaian nih? Ada. Saya pengen ketemu Imam Ahmad katanya. Saya belum kesampaian. Padahal apa? Padahal yang di depan itu siapa? Imam Ahmad. Langsung. Kalau gitu impian Bapak udah tercapai. Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Oh. Dipeluk dari Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya apa? Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal diusir sama perempuan tuh Allah gerakin ke tukang roti gitu. Nah, oleh karena itu kita berbanyak apa? Baca istighfar. Istighfarnya apa? Istighfarnya biar yakin, Bang. Yakin.
wa antum wasiquna bil ijabah. Yakin bahwa kita minta sama Allah, kita minta ampun sama Allah, minta apapun itu, yakin doa kita dijabah. Saya bagaimana? Caranya dalam hati kita yakinkan bahwa Allah bakal mengijabah doa-doa kita dalam hati kita. Dan Allah enggak nerima doa-doa permintaan ampun, permintaan apapun itu kalau hatinya lalai. Mulut mah ngomong, hati kemana tahu. Dalam hadis sampai gitu, ya. Allah enggak nerima doa orang-orang yang hatinya lalai. Maka dari itu kita fokuskan kalau doa, ya. Kalau doa kita fokuskan. Mulut kita ngomong, hati kita juga mau ngomong, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Maqalah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menjelaskan diperkuat oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kalimat-kalimat yang tadi ketika kita ucapkan yang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memulai mendapatkan nikmat, ya, semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dosa-dosa kita banyak, kita perbanyak membaca istighfar. Kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah, mengabulkan doa-doa kita bersama. Dan dalam doa harus hati kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa-doa kita bersama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم.